Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang ke-19 ini, setelah kita membahas tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di bumi, kemudian di langit, matahari dan bulan, maka kita diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memikirkan apa yang ada di lautan. Ayat ke-41 dari surat Yasin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun. Jadi Allah membuat tanda untuk mereka, di mana Allah membawa anak cucu mereka itu pada sebuah bahtera perahu yang penuh dengan muatan, mereka diangkut. Dan ternyata Allah pun menciptakan juga alat-alat yang lain, alat transportasi yang lain yang bisa mereka naiki. Dan kita melihat fenomena di lautan, karena lautan itu luas dengan berbagai tantangan yang luar biasa, maka manusia semakin hari semakin berpikir gimana caranya membuat alat transportasi yang lebih canggih, lebih cepat, lebih selamat. Maka berlomba-lombalah mereka menganukan penelitian-penelitian. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, wa inna sya nughriqhum fala sariha lahum wala hum yunqadun. Kalau kami berkehendak, meskipun alat-alat transportasi mereka canggih, hebat, Allah bisa menenggelamkan mereka. Dan kalau sudah tenggelamkan, mereka berteriak, nggak ada yang bisa dengar teriakan itu. Coba, kalau kita tenggelam di air terus teriak-teriak, nggak ada yang dengar. Dan juga nggak ada yang bisa menyelamatkan. Dan banyak kita lihat dalam kehidupan ini, hal-hal seperti itu. Misalnya kita lihat Firaun dengan kecanggihannya tenggelam. Dan ketika teriak, nggak ada yang dengar teriakannya dan nggak bisa diselamatkan. Baru-baru di masa modern, kita melihat ada kepongahan manusia karena mampu menciptakan kapal yang kokoh, yang tangguh, dengan berbagai macam teknologi yang luar biasa. Ya, berkoar bahwa tidak akan ada yang mampu membahayakan kapal ini. Ternyata kapal Titanic yang demikian gagah, demikian perkasa itu ternyata pada akhirnya tenggelam di lautan juga. Dan ketika tenggelam, mereka berteriak, nggak ada yang mendengar teriakan itu. Dan nggak ada yang bisa menyelamatkannya. Wahai manusia, ambillah pelajaran. Lautan ini miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa digerakkan kapan saja. Kalau dia meluap, bisa meluluhlantakkan bumi ini. Dan kalau dia berkehendak mengambil orang-orang yang di atasnya, ditenggelamkan ke bawah, gak ada yang bisa menyelamatkan. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan adalah illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Kecuali rahmat dari kami, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menyelamatkan kita. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel yang lemah pada saat itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyelamatkan Nabi Nuh dengan perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kehidupan ini, demikian hiruk pikuknya. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohonlah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menyelamatkan kita, sehingga kita bisa menikmati kehidupan di muka bumi ini tetap ala siratin mustaqim, di atas jalan yang lurus, tetap mengikuti petunjuk-petunjuk wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah, dan mengikuti contoh-contoh Nabi Muhammad SAW. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar bagian dari utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita nikmati apa yang Allah sediakan di bumi, di langit, di lautan. Nikmati, ambil pelajaran, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membuat kita makin tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin kokoh berjalan di jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan rahmat di dunia ini, bisa menikmati kehidupan dunia ini tetap dalam ajarannya, dan mendapatkan rahmat teragum pada saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.